Ini pakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkatnya lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Kemudian salawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada baginda yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membentangkan kebenaran di muka bumi dan telah menghancurkan kebatilan. Marilah kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya? Tadi sudah saya tanya ya. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Dari majelis pagi tadi sudah bertambah dan alhamdulillah sekarang ini semua ya, tadi majelis pagi banyak ya. Apa-apa. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya marilah kita berdoa agar senantiasa apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan senantiasa bermanfaat untuk kita. Coba yang pimpin doa Muhammadin Hazard. Ayo dipimpin doanya. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ayo Muhammad bin Hazard. Silakan nak dipimpin doanya. Doa. Aba-abanya ayo silakan aba-aba. SD. Muhammad bin Hazard ya, gantian ya. Ayo. Kita berdoa. Ayo Muhammadin Hazard. Kedua tangan, mulai. Doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ustazah lihat ya, ada Asyifa, ada Naufal Afkar, Aisyazla, ada Hasbi, ada Zuhaira, ada Ahmad Faidan, ada Zaki, ada Raihan, Davina, Muhammad Ibnu Fatan, Muhammad Hazard, Najwa, Naufal Ar-Rashid, ada Rial, ada Hanif, ada Aca, dan ada Gazi. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita belajar, kita siapkan bukunya. Ini sudah disiapkan buku tema 4. Kita lanjut dan pembelajarannya. Kalau yang kemarin kita sudah bahas tema 2, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, pembelajaran 3, 4, dan 5 ya. Silakan dibuka subtema 2 nah. Tema 2, ayo. Tema 2. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Pembelajaran 3 itu ada di halaman 62. Ayo silakan dibuka halaman 62. Halaman 62. 62. Ya, 62. Berapa ya Zuhaira, Davina, Aca, 6, Najwa, Asyifa, Azazla. Coba dibaca Najwa, Sasla lagi. Najwa dibaca halaman 62. Sini dulu Bang. Sasla semangat ya belajarnya ya. Ayo Najwa dibaca halaman 62 nak. Suaranya dibesarkan ya. Tes.
Najwa, ada suara enggak? Muat kan? Ya, oke, alhamdulillah. Silakan dibaca halaman 62, Najwa. Olahraga bersama Setelah keluarga. sholat subuh, keluarga Salman berolahraga di taman dekat rumah. Salman senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Ya. Terus? Lanjut aja. Banyak hewan terdapat di taman, kupu-kupu, kelinci, ikan, dan burung. Ayah menirukan gerakan burung. Salman, Sofia, dan Said mengikuti gerakan ayah. Senang sekali mereka tolong kepada Sofia untuk mengambilkan minum. Ya. Oke, siapa yang berolahraga? Olahraga, Nak? Dalam bacaan yang sudah dibacakan temannya, yang sudah dibacakan Najwa, coba siapa yang berolahraga di situ? Salman, Sofia, dan Said. Ya, Salman bersama keluarganya. Di mana Salman berolahraga? Di mana Salman berolahraga? Taman. Di taman. Olahraga untuk apa? Apa manfaatnya olahraga? Supaya sehat, ya. Nah, jadi di taman itu banyak apa aja? Banyak apa aja di taman? Kelinci, terus ada kupu-kupu, terus ada burung, ada kucing, ada pohon, dan banyak lagi ya. Kupu-kupu. Ya. Di sini ada pada kalimat terakhir mereka berserah sejenak. Ayah meminta tolong kepada Sofia untuk mengambil minum. Nah, di sini pada kalimat terakhir yang dibacakan Najwa tadi, ada kalimat ayah meminta tolong kepada Sofia untuk mengambil minum. Nah, kemarin kita sudah belajar ya permintaan tolong. Kalau misalnya meminta tolong mengucapkan kata tolong, kata tolong. Dan setelah ditolong dan setelah mendapatkan pertolongan, jangan lupa mengucapkan Terima kasih. oke. Terima kasih. Sekarang coba lihat halaman 63. Coba dilihat halaman 63. Saya mau baca. Coba lihat halaman 63. Coba silakan. Asyazla. Ahmad Faidan. Sebentar Asyazla. Kegiatan 2 halaman 63. Kegiatan 2 menirukan gerakan. Terima kasih kepada Sofia karena Sofia sudah membantu ayah olahraga bersama keluarga. Olahraga apa yang kamu lakukan bersama keluarga? Apakah kamu selalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih? Ya, itu sudah ya. Buatlah kalimat sederhana menggunakan kata berikut. Sudah, enggak usah itu. Nah, jadi sudah tadi ya, sudah kita bahas ya tentang tolong dan terima kasih. Coba Asyazla, kegiatan 2 meniru gerakan. Silakan dibaca Asyazla. Sekarang simaklah bacaku. Cerita burung. Lihatlah lagi gambar taman di teks olahraga bersama keluarga. Hewan apa saja yang ada di taman? Ada kucing, ada kupu-kupu, terus ada yang bergerak, bermain cara berjalan, berenang dan terbang. Ya. Kelinci melompat-lompat lucu sekali. Ikan berenang mencari makan. Ya, emang ada Nah, di situ kan tadi ada hewan yang bergerak, ada yang melompat, ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang berjalan. Nah, di belakangnya halaman 64 dilanjutkan oleh Rashid.
Ayo di halaman 64 Rashid. Naufal Rashid. Naufal Rashid tadi ikut Zoom karena majelis pagi. Kok usah saya cari-cari nggak ada ya? Terbang. Pagi ikut gak Zoom-nya nah majelis pagi? Hinggap itu apa? Enggak ya? Oh ya, oke. Nah, oke, Muhammad Naufal Rashid. Naufal Rashid halaman 64. Nah, dibaca dilanjutkan kupu-kupu terbang mencari bunga. Ayo, pelan-pelan aja membaca. Terbang. Terbang lalu hinggap di batang pohon. Ya, betul. Dapatkah kamu bergerak seperti hewan-hewan tersebut? Tahukah kamu gerakannya? Bukan tidak jelas sama Gerakannya. apa? Mas ini dulu Mama. Terus? Pakai ini Mama. Oke, boleh ya. Nah, jadi tadi sudah dibaca Azazla dan Naufal Rashid. Dibacakan sama Naufal Rashid tadi kelinci melompat, kemudian ikan berenang mencari ikan, kupu-kupu terbang mencari bunga, burung terbang lalu hinggap di batang pohon. Nah, jadi di sini ada gerakan yang bisa dilakukan untuk olahraga. Ya, ini adalah gerakan-gerakan hewan. Coba lihat yang pertama. Nah, boleh sambil menirukan. Ayo, silakan berdiri sambil menirukan. Ayo. Nah, gerakan melompat. Coba sambil berdiri. Nah, coba. Bagaimana gerakan melompat? Melompat seperti kelinci, tangannya di depan. Ya. Coba melompat. Coba Asyifa. Ya. Coba Muhammad Ria. Coba melompat seperti kelinci. Nah, ini contohnya di buku. Coba. Ya, oke. Naufal Rashid, coba bagaimana Naufal Rashid? Mama dengar kan Ustazah Mana melompatnya? Oke. Nah, coba melompat, tangannya di depan. Oke, coba semuanya berdiri, tangannya di depan. Ayo Zuhaira, kenapa? Zuhaira duduk. Zuhaira berdiri. Nah, Hanif berdiri. Berdiri. Nah, coba Ibu Ustazah hitung. Melompat. 1, 2, 3. Itu adalah gerakan kelinci. Ya. Jadi gerakan kelinci ini bisa dijadikan gerakan olahraga. Betul sekali. Nah, kemudian di sini ada gerakan ikan berenang. Coba praktekkan masing-masing. Nah, seperti tengkurap, kakinya ke atas sedikit ya, seperti ekor ya. Nah, kakinya ini naik ke atas sedikit seperti gerakan ekor. Ayo silakan. Ayo coba ikuti. Ya, seperti Muhammad Kasam. Ya, enggak kelihatan ya, udah nggak lihat ya. Oke, now Ahmad Faidan Bazuki. Nah, seperti itu gerakan ikan berenang. Nah, selanjutnya lebah terbang. Tahu lebah? Pernah lihat lebah? Nah, coba gerakan lebah terbang. Coba tangannya seperti apa ya? Tangannya ke samping ya, kemudian terbang. Nah, jaga kayak gitu lebah ya. Coba praktekkan tangannya. 1, 2, 3. Ya. Tangannya diturunkan sedikit Naufal Afkar. Ya, diturunkan sedikit. Selanjutnya ada burung terbang. Nah, tangannya naik ke atas sedikit. Naik ke atas. Nah, kalau tadi di samping, sekarang di atas ini ya. Coba bagaimana? Nah, coba dikepal-kepalkan seperti burung terbang ya, begitu ya, burung terbang ya. Nah, jadi kalian sudah praktekkan kelinci melompat. Coba kalau Ustazah bilang kelinci melompat, langsung kembali ke kelinci melompat. Kelinci melompat. Burung terbang. Burung terbang. Ayo bagaimana gerakan burung terbang? Lebah terbang. Lebah terbang, kemudian ikan berenang. Nah, ikan berenang yang agak kesusahan. Baring ya. Jangan tidur, nanti kalian tidur, jangan tidur. Oke. Sudah ya, bisa semua praktekkan? Sudah. Nah, jadi
gerakan-gerakan hewan itu bisa dijadikan gerakan olahraga ya. Gerakan olahraga. Siapa yang senang berolahraga? Saya. Oh iya. Siapa yang biasa olahraga di taman berkampung? bulu tangkis. Siapa yang biasa jalan-jalan di kampung pagi-pagi? Hari libur. Rajin ya. Nah, jadi gerakan-gerakan hewan tadi itu bisa kalian lakukan di rumah ya. Bisa kalian lakukan di rumah. Nah, misalnya saya mau olahraga. Jadi olahraga itu tidak nanti pergi ke lapangan atau pergi ke bandara atau pergi ke berkampung. Di rumah juga kalian bisa olahraga dengan melakukan gerakan-gerakan hewan. Ya. Nah, tapi kalau mau pergi ke sana juga boleh, tetapi dengan menjaga prokes ya. Jangan lupa ya, karena kita kita harus menjaga prokes. Nah, tapi Ustazah saya lebih senang di rumah. Nah, kalau ada yang lebih senang di rumah, boleh dilakukan olahraga. Bagaimana ya Ustazah saya mau berolahraga? Boleh. Nah, jadi olahraganya seperti tadi ya. Dilakukan gerakan-gerakan hewan. Kalau misalnya Ustazah saya boleh nggak mau pakai mau pakai audio, mau pakai video, nonton video baru olahraga, bagus lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya mau melatih tangan kalian, nah, bisa kalian lakukan bangun tidur ya, bangun tidur, pemanasan dulu, digerak-gerakkan, kemudian diikuti. Setelah pemanasan, baru kalian melakukan gerakan kelinci melompat. Nah, itu kan sudah termasuk dari gerakan olahraga berpindah tempat, ya. Oke. Nah, kemudian ya, gerakan lokomotor. Nah, gerakan lokomotor itu gerakan berpindah tempat. Berpindah tempat. Nah, itu tadi gerakan kelinci ya. Nah, kalian sudah belajar PJOK ya? Kalau lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat. Nah, kalau misalnya kalian melakukan gerakan, kemudian gerakannya itu berpindah tempat dari yang tempat satu ke tempat berikutnya, berarti itu adalah gerakan lokomotor. Kalau gerakan tidak berpindah tempat namanya apa? Lokomotor. Iya, tepat sekali, benar Ahmad Faidan ya. Gerakan tidak berpindah tempat, hanya di tempat saja tetapi melakukan gerakan, itu namanya gerakan non lokomotor ya. Nah, pakai kata non bagi di depannya, non lokomotor. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi ikan berenang kan hanya di tempat, berarti itu adalah gerakan non lokomotor. Tapi kalau berpindah tempat lokomotor. Kayak lebah terbang, kalian di tempat saja tadi, itu namanya non lokomotor. Berjalan di tempat, itu non lokomotor. Nah, kalau berlari gerakan apa? Kalau berlari. Non lokomotor atau lokomotor? Lokomotor ya, karena berlari berpindah tempat. Oke, Faidan duduknya rapi nak, Faidan. Ayo nak duduk yang rapi ya. Duduk anak soleh-soleha ya. Kita masih belajar. Selanjutnya buka halaman 69. Sudah buka halaman 69. Nah, halaman 69 ini masih pembelajaran kita yang kemarin tentang selisih perhitungan ya. Nah, mengamati gambar. Ini masih pelajaran kemarin ya, masih masuk dalam pelajaran kemarin, yaitu kita mengamati gambar, terus kita lihat berapa selisihnya, ya. Jadi cara menghitung selisihnya sudah kita bahas pekan kemarin ya. Nah, cara menghitung selisihnya, coba lihat ini gambar. Di sini ada gambar, ini gambar apa? Gambar apa itu? Gambar apa ini nak? Lollipop. Senang makan lollipop? Lollipop kah? Oh, bukan. Oh ya, lollipop. Siapa yang senang makan lollipop? Oke, ada yang tidak makan lollipop, ada yang tidak suka ya. Nah, boleh kalian makan lollipop, tetapi tidak boleh banyak ya. Tidak boleh berlebihan. Dan setelah makan lollipop, setelah makan bonbon lollipop atau bonbon apapun, jangan lupa untuk menggosok gigi ya, supaya bekas-bekas lollipop itu tidak hinggap di sela-sela gigi ya.
Jadi gini ya, maksud semua untuk jenis makanan ya. Nah, jadi setiap makanan itu apalagi bonbon, karena bonbon ini adalah sifatnya manis. Manis sudah lollipop. Manis. Nah, lollipop ataupun bonbon itu manis. Nah, tahu nggak semut itu suka di? Semut suka di tempat-tempat yang manis. Nah, kemudian bukan hanya semut, tetapi bakteri juga suka. Jadi kalau misalnya ini kalian makan tidak sikat gigi, maka sisa-sisa dari bonbon atau sisa-sisa dari lollipop akan masuk di sela-sela gigi. Setelah masuk di sela-sela gigi, maka bakteri akan sangat senang sekali di sana. Ya, makanya kalian harus mengusap gigi setelah makan bonbon. Nah, coba dihitung. Yang ini ada berapa, Sa? 1. Kalau ini ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 1 ke 4, ada berapa yang ditambah? 5. Yang ini Ustazah tanya. Ini kan 1. Kemudian dari 1 tiba-tiba menjadi 4. Nah, ada berapa lollipop yang ditambah sehingga menjadi 4? Ada 3 ya. Coba 1. Nah, 1 di kepalanya, kemudian hitung sampai 4. 2, 3, 4. Nah, hitung ini. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Berarti selisih antara 1 dan 4 tadi adalah 3. Selanjutnya, ini ada berapa? 100 sih. Coba dihitung kembali. Iya, ada 7 ya. Ada 7. Dari tadinya 4 menjadi 7, ada berapa yang ditambah lollipopnya? 3. Ada 3 juga ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi dari 1 ke 4 ditambah 3. Dari 4 ke 7 ditambah 3. Dari 7 ke 10 ditambah 3. Dari 10 ke 13 ditambah 3. Jadi selisih di antara semuanya ini adalah 3 ya. Sudah paham? Nah, sudah paham? Oke, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, jadi kalau ada soal tentang ini ada berapa selisih yang ada di gambar tersebut, sudah paham nggak ya? Selanjutnya, Selanjutnya coba dibuka lagi halaman 76. Ya, 76. Lihat halaman 76. Nah, coba Ustazah baca, kalian dengar ya. Kali ini Ustazah baca, pelan-pelan kalian dengar ya. Nanti setelah Ustazah baca, Ustazah tanya kalian. Nah, mendengarkan guru bercerita. Alhamdulillah, Salman sudah melakukan dan menaati aturan di rumah hari ini. Dengarkan Ustazah ya, jangan ada yang bermain. Duduk-duduknya dirapikan. Nah, jadi Salman sudah melakukan dan menaati aturan hari ini di rumah. Hari sudah malam. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Salman segera tidur. Salman tidak pernah tidur larut malam. Tidur di awal malam merupakan kebiasaan baik. Sebelum tidur, Salman membersihkan tempat tidur dengan cara mengibas tempat tidur dengan kain. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur jam 7. Selanjutnya, jika seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya. Dengan kain tersebut sambil mengucap Bismillah.
karena dadak ia setan. tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis Dadak riwayat Bukhari setan. Muslim. Nah, jadi ini adalah Salman yang Dadak sedang setan. melakukan aturan di rumah ya. Ini adalah salah satu aturan di rumah, yaitu membersihkan tempat tidur. Nah, jadi sebelum tidur jangan lupa membersihkan tempat tidur dengan cara mengambil potongan kain dan mengibas-ngibaskan di tempat tidur. Nah, sepertinya misalnya kain kalian Oh iya, ambil, setannya kemudian hilang. dikibas-kibaskan di tempat tidur ya. Nah, tujuannya apa? Ada nggak yang tahu tujuannya? Tujuannya biar setan tidak mengganggu kita. Ya, betul sekali. Kita tidur. Nah, jadi pada saat kita meninggalkan tempat tidur, walaupun kalian tadi Ustazah tadi pagi sudah dibersihkan Ustazah. Nah, iya kalian sudah bersihkan tempat tidurnya, tetapi kita tidak tahu setelah kita pergi meninggalkan tempat tidur, di situ ada makhluk hidup. Di situ ada makhluk halus ya. Nah, bisa jadi setan berbaring di tempat tidur situ, kalian nggak tahu. Kemudian tiba-tiba kalian datang langsung baring. Nah, jadi itu yang kita hindari. Jadi sebelum tidur jangan lupa mengambil kain dan mengibas-ngibaskan di tempat tidur. Tujuannya adalah supaya setannya lari atau pergi dari situ atau menghindar dari situ ya. Oke, sambil mengucapkan bismillah. Ya, dan jangan lupa mengucapkan bismillah. Jadi aturan mengibas-ngibaskan tempat tidur dengan membaca bismillah adalah salah satu aturan di rumah. Nah, ada kan sudah pernah belajar beberapa aturan di rumah? Sudah pernah kan dari tema-tema sebelumnya? Coba kalian lihat pada gambar 79, kita isi bersama-sama. Ayo, 79 itu di situ ada aturan-aturan mana aturan yang di rumah, mana yang bukan. Coba lihat halaman 79 sudah pada buka semua? Oke, kalau sudah dibuka semua, Saya sudah. ya. Nah, coba dilihat pada gambar pertama di sini Salman sedang mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Ini aturan di rumah atau bukan? Kalau aturan di rumah diberi tanda centang, kalau bukan diberi tanda silang. Aturan di rumah atau bukan? Di rumah. Nah, beri tanda centang. Beri tanda centang. Ya. Selanjutnya, lihat di sini. Di sini Salman sedang menggunakan pakaian sekolah. Nah, pulang sekolah langsung duduk dan nonton TV. Ini aturan di rumah atau bukan? Bukan. Nah, beri tanda silang. Silang. Oke, selanjutnya kira-kira ini sedang ngapain ya? Baca buku. Baca bukunya lagi. Baca buku sambil Aturan di rumah ini juga Sudah malam. iya, sudah malam, sudah jam 10, kemudian membaca buku di tempat tidur. Harusnya kan sudah tidur. Jadi ini aturan di rumah atau bukan? Bukan. Nah, bukan, beri tanda silang. Soalnya sini ini kan coba lihat jamnya jam 10. Masih membaca. Biarkan Ustaz ya. Selanjutnya di sini ada Salman sedang menyimpan tempat tidurnya di menyimpan sepatunya di rak sepatu. Ini aturan di rumah atau bukan? Aturan di rumah. Oke, beri tanda centang. Nah, di sini bukunya ya, beri tanda centang. Salman makan berdiri. Sudah? Selanjutnya Salman makan sambil berdiri. Aturan di rumah atau bukan? Di rumah. Beri tanda centang. Nah, boleh nggak makan berdiri? Boleh. Kalau minum berdiri boleh nggak? Tidak boleh ya. Jadi makan ataupun minum sambil berdiri dan berjalan itu tidak diperbolehkan. Kalau kalian ingin minum, ingin makan harus duduk, ya. Kenapa Ustazah harus duduk, Ustazah? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk
duduk. Dan dalam medis kesehatan, dalam kesehatan, makan dan minum sambil berduduk itu baik untuk kesehatan. Makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri dan berjalan itu tidak baik untuk Itu kesehatan. temannya setan. Ya, betul sekali. Nah, coba perhatikan kambing, kucing, ataupun hewan-hewan yang lain. Mereka makan, berjalan, berdiri, atau bagaimana? Berdiri ya. Bahkan kambing kalau makan sambil berjalan. Nah, kalau cari makanannya kan sambil berjalan. Nah, ayam juga seperti itu. Nah, jadi itu ya, kita harus membedakan antara manusia dan hewan. Karena duduk ya. Ya, jadi kalau manusia tidak boleh disamakan dengan hewan. Kalau hewan tidak menggunakan akalnya, karena kalian adalah manusia menggunakan akalnya, maka kalian harus makan dan minum dengan cara duduk, ya, tidak boleh berdiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ada tugas kalau Iya. Zoom, nggak ada sudah Zoom-nya, nah. Sebentar pelajaran. PAI ya, nggak ada. PAI-nya nanti hari Jumat. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, sudah tutup ya. Nah, untuk yang membaca, yang belum lancar membaca, kita ketemu lagi jam 11 ya, jam 11 ya. Boleh kan, Nak? Lancar membaca, Ustazah. Iya, yang belum. Ahmad Faidan sudah, Bang. Ahmad Faidan. Yes. Ustazah juga sudah lancar membaca. Tapi tidak pernah dipilih untuk membaca. Masih sudah. Nanti ya, Zaki, Kasam, sama Kairan dah hadir ya. Sama Gazi ya. Nah, Gazi, Raihan sudah lancar nggak membaca, Nak? A B C D E F G H I J K L M. Raihan boleh nggak jam 11 sebentar? Kita ketemu ya. Kita Zoom lagi ya. Dibuka ya nanti Zoom-nya Ustazah, nanti Ustazah jawab ya. Raihan, Kasam, Gazi, Zaki. Ya. 4 orang. Sama Kairanya nggak hadir. Oke. Davida sudah lancar kan membaca, Nak? Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Oh, belum ya. Sebentar. Boleh nggak Gazi ya? Gazi. Davina jam 11. Saya juga belum lancar, Ustazah. Oh, Aca. Oke, Aca, Davina, Zaki, Raihan, sama Kasam ya, sama Gazi. Oke. Itu ya. Nah, kalau begitu Ustazah tutup ya nanti jam 11. Nah, khusus yang belum lancar membaca jam 11 ya, karena Ustazah habis ini ada Zoom lagi ya di kelas lain ya. Nah, jadi kita bertemu kembali di Zoom jam 11 ya. Jangan diklik-klik linknya ya. Oke, kalau begitu Ustazah tutup ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Membaca Zoom. Yalah, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi Ustazah. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar, Nak ya. Boleh keluar. Dadah Zuhaira. Dadah. Dadah Zuhaira. Dadah. Teman-teman.